Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Sherly Martina Mulyadi. Nama saya Dwindi Monika. Nama saya Mailan Anggi Puspita. Nama saya Arif Renata. Nama saya Andrew. nama saya Michelle. Kami akan menampilkan hasil diskusi kami tentang rumusan Pancasila. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Nah, selamat menyaksikan. Pada persidangan BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, terdapat berbagai pendapat mengenai usulan dasar negara yang tepat bagi bangsa Indonesia. Pendapat tersebut disampaikan oleh yang pertama, Mr. Muhammad Yamin, yang kedua, Mr. Supomo, dan yang ketiga, Insinyur Soekarno. Pada sesi pertama sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin menyampaikan usulan dasar negaranya di depan sidang pleno BPUPKI, baik secara pidato maupun secara tertulis, yaitu dalam pidatonya secara lisan, Mr. Muhammad Yamin menyampaikan usulan 5 dasar negaranya, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Selain secara usulan lisan, Mr. Muhammad Yamin juga menyampaikan usulan secara tertulis, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan yang kedua disampaikan oleh Dr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. Namun, rumusan ini tidak disertai penyebutan dasar negara, yaitu yang pertama, persatuan, yang kedua, kekeluargaan, yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin, yang keempat, musyawarah, dan yang kelima, keadilan rakyat. Dan rumusan yang terakhir disampaikan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang sampai hari ini dikenal sebagai Hari Lahir Pancasila. Soekarno pula lah yang mengemukakan istilah Pancasila yang berarti 5 dasar. Rumusan Pancasila yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno yaitu yang pertama, kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga, mufakat atau demokrasi, yang keempat, kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Rumusan Trisila yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno yang pertama, sosionalisme, yang kedua, sosiodemokrasi, yang ketiga, ketuhanan. Kemudian Ekasila yang berisi 1. Gotong royong. Proses perumusan Piagam Jakarta. Apa itu Piagam Jakarta? Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yaitu sebuah dokumen teks bersejarah yang memuat rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia dan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sejarah dibentuknya Piagam Jakarta diawali dengan dibentuknya BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945. Kemudian, BPUPKI mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 untuk membahas rumusan dasar yang akan dijadikan dasar negara Republik Indonesia. Dalam sidang ini didapatkan beberapa rumusan dari tokoh pendiri bangsa. Rumusan yang diajukan mendapatkan banyak pertentangan akibat adanya perbedaan pendapat antara golongan Islam yang menghendaki bentuk teokrasi Islam dengan golongan kebangsaan yang menghendaki bentuk negara yang tidak bergerak dalam bidang agama. Maka, pada resesi sidang kedua yaitu tanggal 22 Juni 1945, diadakanlah pertemuan dalam rapat informal dengan 38 anggota BPUPKI untuk membahas pembentukan panitia kecil yang disebut dengan Panitia 9. Panitia 9 bertugas untuk mencatat dan menampung pendapat dari golongan kebangsaan dan golongan keagamaan demi menyelesaikan perbedaan pendapat yang terjadi. Mengenai apa sajakah isi Piagam Jakarta? Piagam Jakarta berisi tentang garis-garis pemberontakan melawan imperialisme, kapitalisme, dan juga berisi semangat perjuangan bangsa Indonesia serta memuat dasar pembentukan negara Republik Indonesia. Lalu, di manakah letak poin-poin Pancasila dalam Piagam Jakarta? Rumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta terdapat di akhir paragraf keempat dari dokumen rancangan pembukaan hukum dasar yang mana pada paragraf 1-3 berisi rancangan pernyataan kemerdekaan. Rumusan ini merupakan rumusan pertama sebagai hasil kesepakatan para pendiri bangsa. Berikut poin-poin penting rumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta.
1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam rumusan Piagam Jakarta, terdapat permasalahan yang timbul, yaitu adanya protes dari utusan Indonesia Timur mengenai sila pertama dalam Piagam Jakarta. Sila ini dianggap mencerminkan Indonesia berdasarkan syariat Islam, jadi penganut agama lain merasa dinomorduakan, sehingga diadakanlah rapat dengan beberapa tokoh Islam untuk menghapus 7 kata ini, yang kemudian diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Selain perubahan pada sila pertama, diikuti pula perubahan-perubahan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada pasal 6 dan pasal 29. Walaupun banyak tokoh yang kecewa karena perubahan ini, karena perubahan ini membutuhkan waktu perundingan yang cukup lama, akhirnya tetap terbentuklah 5 sila Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang hingga saat ini masih sering kita bacakan saat upacara bendera ataupun hari-hari besar kebangsaan lainnya, yaitu Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejarah rumusan Pancasila BPUPKI. BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Sidang pertama BPUPKI membahas tentang dasar negara. Mr. Muhammad Yamin memiliki 2 pendapat, ada yang secara lisan dan secara tertulis. Pada tanggal 22 Juni 1945, BPUPKI membentuk panitia kecil dengan nama Panitia 9. Pada sidang kedua, BPUPKI membahas tentang dasar negara, wilayah negara, rancangan undang-undang dasar, pendidikan, dan pengajaran. Dokumen rancangan pembukaan hukum dasar dibahas secara resmi pada tanggal 10-14 Juli 1945. Hasil sidang kedua BPUPKI yaitu Pernyataan Kemerdekaan Bangsa Indonesia, Pembukaan Undang-Undang Dasar, dan isi atau batang tubuh Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 9 Agustus tahun 1945 dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan pada tanggal 15 Agustus tahun 1945 Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, sehingga terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Keadaan tersebut dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para pemimpin bangsa Indonesia, yaitu dengan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI mengadakan sidang dengan acara utama 1. Mengesahkan rancangan hukum dasar dengan preambulnya. 2. Memilih presiden dan wakil presiden. Untuk pengesahan preambul terjadi proses yang cukup panjang. Sebelum pengesahan preambul, Bung Hatta telah mengemukakan bahwa pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, sore hari, sesaat setelah proklamasi kemerdekaan, ada utusan dari Indonesia bagian timur yang menemui Soekarno. Wakil-wakil dari Indonesia bagian timur atau daerah Kaigun yaitu Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Kalimantan. Di antaranya Mr. A. Maramis yang menemui Soekarno, menyatakan keberatan dengan rumusan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya untuk ikut disahkan menjadi bagian dasar negara. Untuk menjaga integrasi bangsa yang baru diproklamasikan, Soekarno segera menghubungi Hatta dan berdua menemui wakil-wakil golongan Islam. Semula, wakil-wakil golongan Islam diantaranya Tengku Muhammad Hasan, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Ki Bagus Hadikusumo keberatan dengan usulan penghapusan itu. Oleh karena pendekatan terus-menerus, akhirnya mereka menyetujui penggantian rumusan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Pagi harinya, pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, usul penghilangan rumusan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dikemukakan dalam rapat pleno PPKI. Selain itu, dalam rapat pleno PPKI juga diusulkan untuk menghilangkan frase menurut dasar dari Ki Bagus Hadikusumo.
Rumusan dasar negara yang terdapat dalam paragraf keempat Undang-Undang Dasar ini merupakan rumusan resmi kedua dan nantinya akan digunakan oleh bangsa Indonesia hingga kini. Undang-Undang Dasar inilah yang nantinya dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Rumusan dengan kalimat, dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan dengan penomoran 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam Konstitusi Federalis pada tahun 1949, usulan dasar negara terdapat dalam paragraf yang ketiga, yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga kebangsaan, yang keempat kerakyatan, dan yang kelima keadilan sosial. Setelah RIS berdiri, negara itu mulai menempuh jalan kehancuran. Hanya dalam hitungan bulan, negara bagian RIS membubarkan diri dan bergabung dengan negara bagian RI Yogyakarta. Pada Mei 1950, hanya ada 3 negara bagian yang tetap eksis, yaitu RI Yogyakarta, NIT, dan NST. Setelah melalui beberapa pertemuan yang intensif, RI Yogyakarta dan RIS sebagai kuasa dari NIT dan NST menyetujui pembentukan negara kesatuan dan mengadakan perubahan konstitusi RIS menjadi Undang-Undang Dasar sementara. Perubahan tersebut dilakukan dengan menerbitkan Undang-Undang RIS Nomor 7 Tahun 1950 tentang perubahan konstitusi sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar sementara (LN RIS Tahun 1950 Nomor 56, TLN RIS Nomor 37 tutup kurung) yang disahkan tanggal 15 Agustus tahun 1950. Rumusan dasar negara kesatuan ini terdapat dalam paragraf keempat dari Mukadimah Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Rumusan kalimat, berdasar pengakuan ketuhanan yang Maha Esa, peri kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Rumusan dengan penomoran 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Peri kemanusiaan, 3. Kebangsaan, 4. Kerakyatan, dan 5. Keadilan sosial. 9. UUD 1945. Kegagalan konstituante untuk menyusun sebuah UUD yang akan menggantikan UUD sementara yang disahkan 15 Agustus 1950 menimbulkan bahaya bagi keutuhan negara. Untuk itulah, pada 5 Juli 1959, Presiden Indonesia saat itu, Insinyur Soekarno, mengambil langkah mengeluarkan dekret kepala negara, dan salah satu isinya menetapkan berlaku kembali UUD yang disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 menjadi UUD Negara Indonesia menggantikan UUD sementara. Dengan pembelakuan kembali UUD 1945, maka rumusan Pancasila yang terdapat dalam pembukaan UUD kembali menjadi rumusan resmi yang digunakan. Rumusan ini pula yang diterima oleh MPR yang pernah menjadi lembaga negara tertinggi sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat antara tahun 1960 sampai dengan 2004 dalam berbagai produk ketetapannya, diantaranya 1. TAP MPR nomor 18/MPR/1998 tentang pencabutan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Nomor 2/1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa, dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. 2. TAP MPR nomor 3/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangannya. Rumusan kalimatnya yaitu dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan dengan penomoran utuhnya yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial
bagi seluruh rakyat. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan materi evaluasi atau sejarah singkat Pancasila. Semuanya berawal dari pemberian janji kemerdekaan oleh Perdana Menteri Jepang, Kuniaki Koiso, untuk Indonesia pada tanggal 7 September 1944. Pemerintah Jepang lalu mendirikan BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945 dengan tujuan untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan tata pemerintahan Indonesia merdeka. BPUPKI diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Temenggung Rajiman Medioningrat. Dalam pidato pembukaannya kala itu, Dr. Rajiman antara lain mengajukan pertanyaan kepada anggota-anggota sidang terdiri dari 74 orang. Tanyanya, apa dasar negara Indonesia yang akan kita bentuk ini? Sontak sejumlah usulan pun disampaikan oleh para anggota. Muhammad Yamin misalnya, dalam pidatonya pada tanggal 29 Mei 1945, yang merumuskan 5 dasar sebagai berikut: perikebangsaan, perkemanusiaan, perketuhanan, perkerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Dia menyatakan bahwa kelima sila yang dirumuskan itu berakar pada sejarah, peradaban, agama, dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyebut dalam pidato spontannya yang kemudian dikenal dengan judul Lahirnya Pancasila, yang mana panca berarti 5 dan sila berarti asas atau dasar. Dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi, kata Soekarno. Dasar-dasar negaranya sebagai berikut: kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Usulan Soekarno diterima dengan baik oleh semua peserta sidang. Setelah itu, tanggal 1 Juni 1945 pun diketahui sebagai hari lahir Pancasila. Sebelum sidang pertama berakhir, suatu panitia kecil dibentuk untuk tak hanya merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara, mengacu pada pidato yang diucapkan Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, tapi juga menjadikan dokumen itu sebagai teks untuk memproklamasikan Indonesia merdeka. Dari panitia kecil itu, dipilih 9 orang yang dikenal dengan Panitia 9 untuk menyelenggarakan tugas itu. Rencana mereka itu disetujui pada tanggal 22 Juni 1945, yang kemudian diberi nama Piagam Jakarta. Setelah rumusan Pancasila diterima sebagai dasar negara, secara resmi beberapa dokumen penetapannya ialah: 1. Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Muqaddimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat. 4. Muqaddimah Undang-Undang Dasar Sementara. 5. Rumusan pertama menjadi rumusan kedua dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi atau merujuk dekret Presiden 5 Juli 1959. Untuk tanggal-tanggalnya bisa dilihat di layar presentasi berikut. Baiklah, selanjutnya mengenai protes para utusan. Setelah upacara proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, ada beberapa utusan yang datang dari Indonesia bagian timur untuk menyampaikan keberatannya terkait bunyi sila pertama Pancasila. Beberapa utusan tersebut diantaranya Samratulangi, wakil dari Sulawesi, Tajuddin Nur dan Insinyur Pangeran Nur, wakil dari Kalimantan, Iketut Puja, wakil dari Nusa Tenggara, dan Lato Harahari, wakil dari Maluku. Menanggapi protes kecil ini, pada sidang PPKI pertama yang digelar 18 Agustus 1945, Hatta pun mengusulkan kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pengubahan kalimat itu sebelumnya telah dikonsultasikan bersama 4 tokoh Islam, yakni Kasman Singodimejo, Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, dan Tuku Muhammad Hasan. Semua tokoh Islam ini menyetujui perubahan kalimat tersebut. Alhasil, pada penetapan rancangan pembukaan sekaligus batang tubuh UUD 1945, pada sidang PPKI ke-1 tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila pun ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia. Setelah itu, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia telah diterima oleh semua pihak dan bersifat final. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.